Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu di mana berada hari ini lewat program dan acara Cermin Kehidupan. Saya mau sampaikan hal yang sangat penting, kita masih dalam situasi yang begitu mencekam, menakutkan, menekan adalah COVID-19. Nah ini sudah merebak ke seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia disibukkan dengan situasi seperti ini. Kita sedang melihat banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan ada banyak mereka yang dipotong gajinya dan mereka sangat-sangat bahkan ada yang bunuh diri, saudara. Mereka ketakutan mau kemana, ketakutan tertular dengan penyakit dan banyak mereka yang mati karena COVID-19. Nah oleh sebab itu saya mau share akan hal ini biar kita diberikan cara oleh firman Tuhan untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung yang kita hadapi di depan mata. Nah di dalam 1 Samuel pasal 30 ini peristiwa di mana Daud bersama dengan orang-orangnya itu. Saudara perhatikan di sini adalah waktu musuhnya datang yang dari Mesir itu dan mereka menyerang tanah Negeb dan Siklak dibakar habis. Perempuan-perempuan semua tua dan muda dibawa, ditawan oleh mereka, lalu dijarah mereka. Bayangkan mereka menangis, suara nyaring Daud pun menangis dan rakyat semuanya menangis dengan suara nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Nah, saudara ada 4 hal yang dilakukan Daud. 4 cara mengatasi krisis. Saya berdoa biar kita juga belajar dari Daud ketika dia menghadapi persoalan ini. Kita juga belajar dari Daud ketika mengalami masalah ini. Yang pertama saudara, ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Perhatikan, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud tentunya ketakutan dalam hal ini. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, perhatikan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang pertama, Daud dalam situasi yang seperti itu, situasi yang menekan dirinya, yang terjepit seperti itu. Satu yang dia lakukan, menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya. Nah Bapak Ibu Saudara hari ini, mungkin kau goyah, sedang menghadapi seperti ini, kenapa ini terjadi terhadap saya? Mungkin kau kehilangan pekerjaan, mungkin engkau kehilangan gaji separuh, engkau kehilangan keluarga, saudara. Kenapa ini terjadi? Saya mau beritahu saudara, semua ini atas seizin Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah membuat situasi yang buruk, tidak pernah. Ini hanya seizin Tuhan. Tapi saya mau beritahu hal yang pertama yang dilakukan Daud adalah dia menguatkan kepercayaannya, dia menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kita bangun iman kita. Mungkin kita disuruh di rumah saudara. Justru kita berharap dengan Tuhan. Kita mulai dengar-dengaran suara Tuhan. Membaca Alkitab, dengar firman Tuhan. Kita bangun diri kita sendiri. Iman kita supaya kokoh dan kuat menghadapi ini. Saya tahu ketika kita kuat menghadapi ini. Ada sesuatu yang Tuhan sedang sediakan. Orang yang tak goyah. Dia mendapat sesuatu. Saudara, Alkitab mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan kekuatannya seperti Raja Wali. Raja Wali itu kalau terbang saudara itu kuat sekali. Dia bisa naik, bukan turun tapi dia naik mengatasi badai, mengatasi masalah. Itu Raja Wali, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu saudara kekuatannya seperti Raja Wali yang tidak pernah lemah. Yang tidak pernah putus asa. Orang yang tidak pernah lemah, tidak pernah putus asa. Dia akan menuai hasilnya. Tuhan sedang menunggu orang-orang seperti Daud. Yang menguatkan kepercayaannya saudara.
Imannya ini sedang diuji hari-hari ini, saudara dan saya. Karena itu, mari kita belajar dari Daud yang pertama. Semenjak kita ada di rumah, bangun imanmu, bangun dirimu, bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Kau baca firman Tuhan, berdoa saudara, ada hadirat Tuhan, kau kuat menghadapinya. Saudara dengar baik, iman yang kuat dan kokoh itu yang akan berjalan mengiring Tuhan sampai akhirnya. Saya percaya orang yang lemah dan putus asa, dia akan lemah. Tapi orang yang kuat, dia seperti Raja Wali, justru dia terbang tinggi. Bukan seperti ayam kampung, saudara. Kalau ada badai, dia malah sembunyi. Tapi begitu Raja Wali ada badai, dia naik tinggi, nukik tinggi. Melewati badai. Orang Kristen yang seperti Raja Wali itu. Yang kekuatan imannya. Yang pertama kita belajar. Ya, mengatasi krisis adalah dengan cara menguatkan kepercayaannya. Mari saudara Bapak Ibu di mana saudara dengar akan program ini. Mari kuatkanlah imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Yang kedua saudara, ayat yang ke-7 dikatakan. Lalu Daud memberi perintah kepada imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, tahukah saudara apa itu efod? Efod pada waktu itu saudara adalah baju imam yang di dalam tutup dadanya ditaruh urim dan tumim. Batu-batu pernyataan keputusan. Baju itu dipergunakan dalam usaha mencari tahu kehendak Tuhan. Daud berusaha mencari tahu kehendak Tuhan, saudara. Daud berusaha. Dia masuk dalam hadirat Tuhan, mencari, saudara. Yang kedua, cara mengatasi krisis di hari-hari ini. Bertanya kepada Tuhan, seperti Daud. Dia disuruh mengambilkan itu efod. Penutup dada. Dia mau cari tahu Tuhan apa yang saya lakukan. Mungkin kita disuruh diam di rumah, saudara bosan, boring saudara, saya mau beritahu. Justru kita bertanya dengan Tuhan, berdoa Tuhan. Akan ada apa ini yang kau lakukan? Saya tahu ini Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang lebih besar. Bagi Indonesia, bagi dunia. Bagi kerajaanmu di dunia. Saya tahu ini Tuhan. Saya percaya ini. Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Dia katakan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Tuhan menjawab, saudara, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Setelah dia masuk ke hadirat Tuhan, dia tanya saudara dengan pakaian lengkap. Tuhan menjawab Daud. Dia tidak bahasa tanda petiknya tidak kerusa-kerusu. Dengan cara berpikir sendiri, tidak. Tapi dia tanya Tuhan. Tuhan, apa yang saya lakukan? Dia tidak nyalain orang lain. Dia tidak nyalain siapa-siapa. Dia datang ke hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan bisa saudara datangi di dalam nama Yesus. Dia akan datang memberi jalan keluar. Memberi kekuatan yang luar biasa. Oh haleluya. Saya percaya di dalam Yesus ada pertolongan yang luar biasa. Tepat pada waktunya. Haleluya. Yang ketiga saudara. Yang ketiga. Kita belajar dari cara Daud mengatasi krisis. Ayat yang ke-10 dikatakan begini. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Bayangin yang 200 lelah. Tapi Daud apakah berhenti saudara? Alkitab mencatat tidak. Berapapun yang ada Daud berjalan. Karena dia dengar suara Tuhan kejar.
Kalau kita datang ke hadirat Tuhan dan Tuhan bicara kepada kita, dia memberi kekuatan kepada kita, dia menguatkan kepercayaan kita. Ada sesuatu yang berbeda dalam hidup ini. Tapi kalau kita berjalan sendiri, saudara akan lelah, capek. Tapi kalau kita ini berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang di depan kita, dia nakoda kita. Sekalipun ombaknya besar, saudara tidak takut karena nakoda itu. Dia tahu. Ilmu bahari dia sangat menguasai. Kita nggak tahu. Kita akan dibawa oleh nakoda itu sekalipun dengan goncangan ombak samudra yang besar. Kapal itu kan dibawa melaju. Karena dia sudah kebiasa di situ. Allah itu Allah yang dahsyat. Allah yang ada di tengah-tengah samudra badai kehidupan. Dia bisa berkata diam dan tenang. Saudara, sekalipun hanya 200 yang maju, Daud tetap maju. Mungkin hanya kita, ingat Daud waktu sendiri mengalahkan pahlawan Filistin namanya Goliat. Tinggi besar, ahli perang. Daud saudara, tidak pakai apa-apa, cuma ketapel dengan 5 batu umban, batu kali. Dia bisa mengalahkan. Bapak ibu saudara dengar. Yang ketiga, dengar baik. Daud tidak mempermasalahkan. 400 diambil 200 yang lelah capek. Nggak bisa jalan lagi. Tapi Daud tetap sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kejar dia. Kejar dia. Aku akan melepaskan para tawanan. Saudara kekasih dalam Tuhan. Hari ini dengar baik. Tuhan hanya dengan Daud bisa. Bahkan 2 ekor ikan 5 ketol roti. Bisa memberi makan 5.000 belum termasuk wanita anak-anak. Sisanya 12 bakul penuh. Mujizat terjadi bagi orang yang percaya. Saudara, Tuhan itu Allah yang di luar nalar kita, pikiran kita. Dia bisa mengajarkan yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak ada dia jadikan ada. Sebab itu bangun dirimu. Kuatkan kepercayaan imanmu. Datang ke hadirat Tuhan, tanya kepada Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, tetap dengan apa yang ada. Sekalipun hanya 200. Tapi Daud percaya Tuhan yang menyertai. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Dia bisa mengajarkan mujizat yang luar biasa. Saya percaya masalah soal COVID-19, Tuhan sudah tahu kapan batas akan berakhir. Dan anak-anak Tuhan dengar, dia berkata, Tuhan berkata, jangan khawatir apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Perhatikan, burung pipit di udara dipelihara. Bunga bakung, saudara, didandani demikian rupa, apalagi kamu. Tapi Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, mari hari-hari ini kita justru mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lebih dahulu baru kita akan ditambahkan berkat-berkat yang luar biasa. Yang terakhir, yang keempat saudara. Cara mengatasi krisis. Bagaimana cara Daud ketika mengatasi. Ayat 11 dan 12 dikatakan begini dari 1 Samuel 30, 11, 12. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Perhatikan, siapa dia? Ini sebetulnya musuh yang menjarah, yang membakar tadi. Tapi dengar, Daud malah memberi makan. Dia membagi apa yang jadi kebutuhan orang lain. Saudara, justru dalam situasi yang seperti ini, ada banyak orang tidak peduli agamamu, agamaku, kamu siapa. Dia mengeluarkan apa yang sebetulnya kadang tidak punya dikeluarkan. Untuk membagi hari-hari ini. Saudara, bagi hidup. Memberikan penghiburan, bahkan tidak sedikit mereka yang memberi duitnya, uangnya, dananya, waktunya untuk berbagi. Saudara, inilah luar biasa yang dilakukan Daud untuk mengatasi 4 cara mengatasi krisis. Saudara, ingat yang pertama, Daud menguatkan kepercayaannya.
Dia membangun imannya. Yang kedua, saudara masih ingat, Daud bertanya kepada Tuhan. Dia berdoa yang dilakukan, tapi Tuhan berkata, kau pergi. Karena apa? Tuhan suruh dia pergi. Yang ketiga, dia maju sekalipun hanya 200 orang. Yang 200 capek, lelah, saudara. Karena dia ingat yang suruh Tuhan untuk kejar itu. Akhirnya diserahkan kepada Daud, saudara. Dibawa pulang kembali para tawanan-tawanan rakyatnya. Lah semua jarahannya diambil alih oleh Daud. Yang keempat, membagi apa yang jadi kebutuhan orang lain, saudara. Hari-hari ini, mari waktu kita bagikan. Ya mungkin apa yang kita punya. Kita boleh menghibur orang lain, memberkati orang lain. Ada banyak hari-hari ini orang tidak lihat siapa kamu, agamamu apa tidak. Tapi membagi itu yang dilakukan. Daud membagi berkat kepada mereka yang sebetulnya orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah diajak untuk membakar di Siklak dan menawan. Tapi mereka ditinggal di situ, ketemu dengan Daud, diberkati dengan Daud. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari jangan takut, jangan gentar. Ada Tuhan yang hebat, yang luar biasa, namanya Yesus. Serahkan hidupmu kepada Dia. Karena apa? Kalau kita menyerahkan kepada Dia, kekhawatiran kita, maka Dia memelihara hidup kita. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, bahkan melakukan dalam hidupmu. Engkau sangat bahagia dan luar biasa. Tetap semangat, jaga hatimu, jangan lupa jaga kesehatan hari-hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati, menyertai kita. Sampai Tuhan menyelesaikan persoalan COVID-19 pada waktunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati, shalom, haleluya, amin.